orang jahat adalah orang baik yang tersakiti. Enggak. Cuman kamu ngerasa gak sih kayak jadi orang baik itu nyakitin diri sendiri. Udah dibantu, malah gak dihargain. Udah jujur, disalahin. Ya cuman kamu kok, banyak yang kayak gitu. Dan kalau kamu masih di sini, aku punya sesuatu buat kamu. Ada temanku yang orangnya baik banget. Dia selalu menolong, selalu sabar, dan selalu minta maaf duluan. Sampai dia bilang bahwa aku capek. Kayaknya jadi orang baik cuma dimanfaatin aja. Mungkin kamu juga pernah ada di posisi seperti itu. Disakitin orang yang kamu bantu, ditinggal orang yang kamu perjuangkan, dan dihianatin orang yang kamu percaya. Rasa capek itu wajar. Kamu juga manusia. Kita hidup di mana kebaikan itu bukan lagi prioritas. Orang-orang semakin individualis dan sosial media bikin banyak orang cuman mikirin image, bukan hati. Dan akhirnya pola pikir kita berubah. Kalau kebaikan gak dibalas, terus buat apa kita berbuat baik? Padahal sebenarnya masalahnya bukan pada kebaikanmu, tapi harapan yang kamu letakkan pada manusia. Tuh. Nabi Muhammad SAW pernah bilang bahwa sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Nabi nggak pernah bilang bahwa sebaik-baik manusia adalah yang dibalas kebaikannya, atau sebaik-baik manusia adalah yang paling dihargai. Enggak gitu. Artinya, ukuran kebaikan itu bukanlah feedback dari manusia. Kebaikan itu murni dari kamu dan juga Allah. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Zalzalah ayat 7, barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat biji zarah, niscaya akan membalasnya. Nah, di sini Allah berjanji tidak ada kebaikan yang hilang, tidak ada yang sia-sia. Kalau manusia tidak membalas, maka Allah lah yang membalas. Kalau manusia lupa, Allah tidak akan. Salah satu penyebab kita merasa capek jadi orang baik adalah kita memberikan kebaikan kita sebagai transaksi. Secara nggak sadar, kita bilang bahwa aku baik, kamu juga harus perlakukanku dengan baik. Padahal tidak ada jaminan seperti itu. Karena kebaikan itu bukan bisnis. Kebaikan itu ibadah. Gini loh logikanya. Ketika kamu berhenti menjadi orang baik hanya karena ada orang yang menyakitimu, kamu mengizinkan orang itu mengubah jati dirimu. Menjadi baik bukan berarti membiarkan orang lain seenaknya. Islam tidak pernah mengajarkan seperti itu. Islam tidak mengajarkan bahwa kita harus menjadi korban, enggak. Kamu boleh kok berhenti dari hubungan yang toksik. Boleh menjauh dari teman yang cuma datang di saat butuh. Boleh berkata tidak saat kamu lelah. Itu bukan jahat sebetulnya. Dari semua uraian yang saya ucapkan itu bukan kejahatan. Namun itu adalah bentuk kasih sayang diri. Dan menjaga diri juga, itu bagian dari amanah Allah. Jadi kalau kamu lagi capek menjadi orang baik, istirahat. Tapi jangan pernah berubah jadi orang yang kamu benci. Mungkin kamu gak dapat imbalan dari manusia, tapi kamu dapat imbalan dari Allah. Dan percayalah, di dunia yang semakin keras ini, orang baik itu langka. Dan jika kamu masih berusaha menjadi lebih baik, kamu udah bagus.
Kamu gak pernah rugi kok jadi orang baik. Yang rugi adalah mereka yang kehilangan dirimu.